Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di sore hari ini kembali kita bisa bertemu dalam majelis yang kembali dibuka ya. Setelah beberapa lama libur, kemudian ditutup lagi. Bismillah ya, karena keadaan yang mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan agar kita menyambut beberapa hari ke depan, yaitu bulan yang kita harapkan Ramadan yang akan menghampiri kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya ila yaumil qiyamah. Sahabat saya, semoga ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Ustaz dan semua yang hadir di sini, semoga diberikan keberkahan, urusan, kemudahan dalam menjalani kehidupan. Baik, kita awali majelis pada kesempatan sore hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan menemui bulan Ramadan, dan tema hari ini ya tentu bicara tentang Ramadan, terkhusus agar kita memiliki suatu kebaikan yang kita harapkan. Di dalam bulan Ramadan itu begitu banyak keutamaannya, beda dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan ini salah satu rukun Islam ya, dari 5, salah satunya adalah puasa. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Rasul bilang dunia Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 unsur, 5 bangunan, yaitu pertama asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan kalimat tauhid dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian kita diperintahkan untuk wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait. Ini suatu gambaran di dalam syariat ya. Setelah kita bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji. Maka ini suatu kewajiban. Makanya perintahnya pun kutiba kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi Allah wajibkan bagi kita semua yang ngaku dirinya beriman. Jadi kalau kita ngerasa diri kita beriman, pasti kita terpanggil. Karena momentum ini cuma setahun sekali, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ada beberapa keutamaan agar kita termotivasi ketika datang bulan Ramadan itu jangan sampai berlalu biasa aja gitu. Atau mungkin ada orang yang dia memiliki sesuatu yang sangat diharapkan kedatangan bulan Ramadan, sebagaimana para sahabat pun yang mereka begitu menanti bulan tersebut.
Gimana penantian para sahabat? Karena mindset ya, cara berpikir kita itu kalau kita ingin gitu diunggulkan dengan para sahabat, para sidikin, para solihin di akhirat nanti, maka cara mereka hidup pun kita harus mengikutinya. Sebagaimana dalam sholat kita minta terus kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia mengatakan tafsir bil ayat, jadi ayat surat Al-Fatihah tadi yang orang-orang dianugerahi nikmat di akhirat, bukan nikmat dunia, bukan artis, bukan selebritis, tapi Allah jamin surga untuknya. Ternyata 4 golongan. Kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Di situ Allah katakan, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi siapapun kita yang kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka itulah yang akan dipertemukan, dikumpulkan bersama 4 golongan yang dianugerahi nikmat oleh Allah dalam kehidupan akhirat nanti, yaitu dijaminkan surga untuknya. Minan nabiyyin siddiqin syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Nah, cara mereka tentu dalam menyambut Ramadan kita harus tahu, biar puasa kita enggak kayak puasa orang-orang biasa gitu, tapi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Luar biasa udah dijamin di dunia, udah dijamin surga. Kan kita pengen, cuma nabinya nggak ada sekarang. Karena apa? Dulu para sahabat sudah disampaikan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Para sahabat yang lain dijamin masuk surga. Karena apa? Mereka punya keutamaan yang kita harus mengikutinya, yang kita minta dalam sholat kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, menyikapi bulan Ramadan, ada gaya para sahabat ketika dia datang bulan Ramadan. Itu sampai 6 bulan, bayangin 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah minta sama Allah untuk apa? Dipertemukan bulan Ramadan. Kita minta kapan? Ya, udah minta belum ya Allah? Allahumma, minta kepada Allah barikna Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan dia ucapkan sebelum datang bulan Ramadan. Setelah ketemu, masuk 30 hari atau 29 hari dia puasa, masuk Syawal dia berdoa lagi selama 6 bulan. Apa? Ya Allah, terimalah amal Ramadan saya, karena di dalamnya banyak kebaikan. Nah, kita akan membahas sedikit ya tentang keutamaan yang kita harus tahu. Apa sih yang menyebabkan sahabat begitu menanti-nanti datangnya bulan Ramadan? Karena apa? Pemahaman mereka terhadap bulan Ramadan itu sangat sempurna pemahamannya, tidak seperti orang-orang kebanyakan. Yang pertama perlu kita ketahui, ya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang tidak ada di bulan lain, yaitu siang dan malamnya terdapat ampunan Allah. Siang malam Allah turunkan ampunan. Berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yaitu siapa? Kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang saum imanan, dia punya iman puasanya. Jadi saumnya dengan iman, bukan ikut-ikutan, bukan tren. Bukan apa, nggak enak sama suami harus bikin sahur gitu, harus bikin takjil. Bukan, tapi apa, dia punya iman, dia terpanggil ketika dia apa disebut hai orang-orang yang beriman. Wah, ini saya punya iman, saya harus apa? Sami'na wa ata'na, saya harus dengar dan saya harus taat. Siapa yang saum bulan Ramadan dengan imannya,
Ingat nih, iman. Karena amal apapun Bu kita lakukan kalau nggak punya iman diterima nggak? Nggak diterima. Misalkan ada orang, mohon maaf, dia belum punya iman, bikin masjid 5 tingkat sini, diterima nggak amalnya? Enggak. Ibarat kerja gitu ya, belum terdaftar di perusahaan yang nggak digaji. Nah, iman inilah menjadi ukuran seseorang itu bisa diterima apa? Amalannya sekecil apapun. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kalau dia punya iman, dia melakukan amalan karena Allah, akan Allah balas nanti di akhirat. Apalagi ibadah puasa yang menjadi kewajiban. Jadi siapa yang saum Ramadan dengan iman, ingat ya, dengan iman. Kedua apa? Wahtisaban. Dia puasanya dengan menghisap diri, dia dengan hati-hati, tidak sembarangan puasa, tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tapi dia tahan dari ngomongin orang, dia tahan dari melihat yang haram, dia tahan dari mendengar aib orang lain, dia tahan dari marah-marah ke suaminya, ke anaknya, ke tetangganya, bahkan curhat di medsos misalnya. Dia tahan itu. Untuk apa? Membuktikan saumnya itu adalah saum yang benar-benar dia hisap dengan kebaikan setiap apa? Proses dari subuh sampai maghribnya. Nah, puasa yang model kayak gini, kata Allah, siapa yang bisa puasa seperti itu? Dia jaga dari perbuatan yang Allah larang, sesuatu yang jelas haram. Contoh, ibu makan minum halal nggak? Halal kan? Sebelum Ramadan, masuk Ramadan jadi haram. Ngelihat yang haram, jelas haramnya kan ya? Ngomongin orang haram nggak? Ngelihat aurat haram nggak? Terus apa lagi? Mendengar sesuatu keburukan orang lain haram nggak? Bagaimana perilaku itu dilakukan di saat Ramadan? Makin haram. Yang halal aja Allah haramin. Untuk makan dan minum, apalagi yang jelas itu maksiat, maka segera tinggalkan. Jangan dilakukan ketika kita berpuasa. Nah, orang yang model seperti ini, dia puasa tapi masih melakukan maksiat. Kamin so'imin, kata Rasul. Berapa banyak orang yang puasa kan? Yang dia menahan apa? Lapar dan haus, tetapi tidak mendapat kebaikan. Karena apa? Puasanya masih melakukan maksiat. Jadi capek doang dari maghrib sampai subuh, nggak dijaga matanya, nggak dijaga mulutnya, nggak dijaga pendengarannya, bahkan nggak dijaga perasaannya. Itu orang yang capek puasanya di akhirat nggak dapat ampunan. Jadi puasanya harus diseleksi dengan benar, harus dihisap dengan benar. Kalau bisa Ramadan TV matiin Bu, dok jangan nyala lagi. HP nyala. HP mati juga ya. Kalau angkat telepon aja. Sibukin dengan apa? Baca Quran, ya, zikir, beramal soleh, agar Ramadan puasa yang kita lakukan itu bermakna dan Allah turunkan ampunan. Jadi ampunan itu bukan ujuk-ujuk yang penting gue puasa. Subuh, sebelum subuh sudah sahur gitu ya. Sampai maghrib, alhamdulillah diampuni saya. Tapi matanya masih ngeliat yang haram, mulutnya masih ngomongin orang, perasaannya masih kesel sama suami, apalagi THR nggak turun gitu. Udah gitu nggak boleh pulang kampung ya. Ini jadi yang jelimet di hatinya puasanya capek doang. Ya, makanya harus dijaga. Nah, ini siangnya. Makanya sesuatu yang jelas haram jangan dilakukan di saat ibadah agar diterima puasa kita. Malamnya, jadi malamnya ampunan juga sama hadisnya, cuman beda tadi. Kalau tadi man shoma, kalau ini man qoma. Siapa yang bangun malam, taraweh, qiyamul lail, tahajud, itu juga sama ya, cuman beda penamaan. Kalau di bulan Ramadan disebut tarawih. Siapa yang bangun malam, sholat tarawih dengan iman lagi tuh. Bukan karena tetangga samping musola nggak enak, ntar itu nggak tarawih. Akhirnya tergerak. Nah, ini salah. Harus niatnya karena iman. Saya mau nyari ampunan Allah.
Saya ingin diberikan apa? Kebaikan ampunan karena saya sholat malam, qiyamul lail. Dengan qiyamul lail ini saya dengan iman saya, dengan apa? Muhasabah, menghisap qiyamul lail saya dengan benar gitu ya. Apa sujudnya khusyuk, rukunya khusyuk, baca Qur'annya khusyuk, nggak ngebut gitu ya, nggak buru-buru. Jangan sampai nyari tarawih yang imamnya cepet. harus harus benar-benar apa? Kekhusyuannya dijaga. Kenapa? Itu berkualitas bagi apa? Kehidupan akhirat kita akan menjadi ampunan lagi. Jadi sholatnya benar-benar dia resapi bacaannya, sujudnya dia tumanina, rukunya cuma setiap gerakan dia pahami, bahkan dia meneteskan air mata karena menyesal atas dosa-dosa yang telah lalu. Maka inilah orang yang qiyamul lail hatta baru malam pertama nih, misalkan besok Selasa ya, Senin malam Selasanya dia udah qiyamul lail tuh, udah tarawih, dia sholatnya khusyuk ya. Dia bertobat di malam itu, qadarullah besoknya meninggal, itu sudah Allah ampuni dosanya. Tuh, enak nggak? Enak. Siap Bu, habis qiyamul lail besoknya meninggal. Siap nggak? Diam baik. Dia. Dia siapa? Iya dia sholat, dia khusyuk dengan iman, mengharapkan ridha Allah. Dia dengan apa kekhusyuannya Allah turunkan ampunan, hatta besoknya nggak ketemu puasa, misalkan, ya, baru ketemu qiyamul lailnya, tapi udah di bulan Ramadan tuh, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Enak nggak? Enak ya. Ya mudah-mudahan sampai Lebaran juga kan ya. Enak gitu. Sebab orang yang puasanya asal-asalan, sholat malamnya apa asal-asalan, inilah yang di dalam hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi itu yang dimana dalam sunannya Rasulullah bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan." Sungguh celaka, Bu. Celaka sampai Rasulullah bilang apa? Celakanya 3 kali. Siapa mereka yang dipertemukan dengan bulan Ramadan? Puasa dia, tarawih dia, tapi nggak dapat ampunan. Ada tuh kayak gitu orang. Siapa tadi? Yang puasanya masih asal-asalan, enggak ngikutin orang yang terdahulu. Serius dia puasanya. Sampai Imam Ahmad tuh mau sholat Idul Fitri aja nundukin pandangan, khawatir apa? Membatalkan pahala puasanya. Pahala puasanya kemarin dilakukan dengan apa? Dia menjaga pandangan. Jadi siang malam Allah turunkan ampunan. Ampunan inilah yang menjadi target terbesar agar kita meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau dapat ampunan di dunia apa kira-kira? Coba ibu buka di surat Nuh, surat yang ke-71. Ayatnya 10 sampai ke-12. Ini dunianya nih, ya. Karena kita masih dunia pasti ngarepin dunia kan ya? Masih. Ayat keberapa? Ayat ke-10 sampai 12. Coba baca. Pakai mic. Ustaz. 10 sampai 12. sampai 12 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yubashsharu. Bener ya? Yursili sama Yursilis sama alaikum midrara wa tumdirkum wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, memohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Sedang mereka saling
Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dan dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sadaqallahul-Azim. Nih Bu, ya, kalau kita dapat ampunan Allah berupa kebaikan di bulan Ramadan, itu tidak hanya akhiratnya, dunianya Allah kasih. Yang dimana ini yang menjadi apa, harapan kita semua kan ya. Tidak hanya mungkin akhirat masih jauh Ustaz, ngomongnya akhirat, dunia dulu yang penting. Ada ternyata di dalam ayat ini Allah katakan fakultus ya, fakultus tagfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah ya. Rabbakum, dengan Rabb kalian, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Karena kalau kita sudah meminta ampun ya, dan kita diampuni dosanya, niscaya yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan berikan hujan yang lebat. Jadi hujan yang lebat itu membuat keberkahan ya, banyak timbul tanaman. Bukan hujan yang bikin banjir ya, bukan bikin apa, tsunami, bukan bikin yang hal-hal yang malah membahayakan. Tetapi apa, setelah hujan turun akan diberikan kebanyakan apa dari kita, harta. Jadi harta yang banyak, wal banin, dan anak-anak, dan apalagi kebun-kebun. Jadi kebun-kebun yang luas di sini kata para ulama ialah kehidupan yang banyak harta, banyak anak, tapi tenang hidupnya. Anaknya soleh, suaminya soleh, usahanya berkah, enak kan? Caranya apa? Ramadan harus benar-benar fokus besok, jangan asal-asalan kalau pengen baik Syawalnya. Dan 11 bulan kemudian, karena ini kita lagi di pesantren Ramadan itu membina kita untuk baik ruhiyahnya, baik dunianya juga ya. Secara ruhiyah hati kita, kalbu kita, secara dunia juga Allah berikan. Nah ini dunianya Allah berikan apa tadi? Anak-anak, harta yang banyak, hujan yang, bahkan kebun-kebun yang menjadi ketenangan hidup bagi kita. Coba ibu ke puncak, enak kan ya, sejuk, kebun banyak teh, udara segar, samping ada kopi gitu ya, sama suami, anak-anak, wanita, ada kolam renang, padahal bila nyewa kan ya. Tapi senang aja kan. Nah itu suatu kebaikan. Caranya apa? Cari ampun di bulan Ramadan. Itu dunianya. Akhiratnya apa kira-kira? Lihat di surat Ali Imran ayat 133, 134. Di surat Ali Imran saya baca, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Jadi bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Jadi segera cari ampunan Allah. Kita tutup ini terakhir. Dengan ampunan Allah kalian akan mendapat apa? Surga seluas langit dan bumi. Tubuh akhiratnya dikasih surga seluas langit dan bumi. Untuk apa? Waidat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Target Ramadan apa? La'alakum tattaqun. Jadi target Ramadan, puasa kita, qiyamul lail kita, amalan Ramadan kita itu targetnya dapat bintang takwa. Orang yang bertakwa, maka Allah jamin dia akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Punya Bekasi aja udah enak kan? Bekasi punya ibu, gimana punya surga seluas langit dan bumi. Amalannya apa biasanya nih? Orang yang mendapat ampunan itu biasanya aplikasi Ramadannya ada 3. Pertama, allazina yunfikuna bis-sarai wad-dharra, dia senang infak dalam keadaan lapang dan sempit. Besok Ramadan banyakin infak. Makanya ada 4 hal yang harus disiapin untuk Ramadan besok nih. Harus siapin 4 hal. Pertama apa? Niat. Kedua, ilmu. Ketiga, fisik, kesehatan. Keempat, harta. Nah ini suatu apa yang harus dipersiapkan agar besok Ramadan kita mendapat kebaikan yang besar. Niatin ya Allah supaya Ramadan dapat pahala, dapat ampunanmu. Kedua apa? Ilmu, fikih Ramadan, pahami. Nanti saya kirimin ke Bu Rina ya.
fikih-fikih Ramadan, nanti di-share aja ke yang lain biar tahu. Terus apa lagi? Siapin juga fisik, makanannya yang sehat. Jangan sampai buka minum es cendol, es dawet, es doger, pas sahur mules. Hati-hati, jaga juga ya. Siapin yang baik-baik ya, minum yang baik-baik agar apa? Puasanya kuat. Jadi jangan balas dendam, mau saya nggak makan dari pagi sampai maghrib hajar semuanya. Jadi harus juga di manajemen apa fisiknya. Terakhir apa? Harta. Harta disiapin bukan buat bikin kue, bukan buat belanja baju, bukan buat pulang kampung. Banyakin infak. Minimal apa? Bu Rina nih undang tetangga buka bersama di sini ya. Bikin gajian juga nanti Ustadz yang isi kan ya. Jangan saya banyak jadwal di sana. Gantian. Nah, ketika ibu ngundang 10 orang, Bu Rina mohon maaf dapat 10 orang yang berpuasa pahalanya. Modal 100.000 doang dapat pahala orang berpuasa 10 hari. Tuh, bayangin. Kali sebulan 300 hari Bu Rina dapat pahala. Padahal puasa cuma 30 hari, karena ngundang orang berpuasa 10 orang setiap hari dapat pahala. Cuman modal 100.000 dikali 30 hari 3 juta. Kecil banget. Buat akhirat kecil kan? Kecil. Makanya keluarin, siapin, alokasiin dana buat banyak infak di bulan Ramadan. Insya Allah itu yang menjadi satu apa? Kebaikan yang besar, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ini ya menjadi suatu pembahasan kita, walaupun masih banyak sebenarnya keutamaannya. Ini sih fokus utamanya itu ampunan. Kita ibadah tentu karena kita banyak dosa, ya harapan kita biar dapat ampunan Allah. Di dunia kita bahagia, biar akhirat tentu penuh dengan kebahagiaan yang sempurna. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan.